Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini sudah memasuki surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 dan 2. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan padamu di malam yang indah ini. Melalui doa syukur kami, Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Sebelum kami masuk dalam istirahat malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, dan kami fokus dalam pembacaan Alkitab malam ini. Doa di malam hari ini kami mau serahkan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 dan 2 yang berbunyi, Salam dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dengan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pasal 2. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu,
tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dengan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini kami datang kembali bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan melalui pembacaan Alkitab malam ini. Saatnya kami semua masuk dalam tidur malam kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jaga kami sehingga kami semua dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun untuk kami kembali menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.